Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. eh kita malam hari ini akan belajar tentang bagaimana kita membangun atau membuat kebiasaan baik bagi diri kita sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan. Jadi ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, kakak harap teman-teman gunakan, teman-teman maksimalkan, dan itu bukan hanya selesai pada bulan Ramadan, tapi senantiasa terus teman-teman pelajari dan teman-teman lakukan hingga nanti selesai di bulan Ramadan hingga terusnya. Karena ilmu ini bukan bukan khusus untuk bulan Ramadan saja, tapi bisa dipergunakan di bulan-bulan yang lainnya. Baik, bismillah. Baik, udah muncul Mas Bintang? Alhamdulillah sudah Mas, sudah muncul. Oke, baik. Bismillah, teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan create ya, bagaimana caranya kita membangun dan membuat habits itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Ya, habits yang baik yang nantinya akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Namun topik pembahasan atau konteks pembahasan habits pada malam hari ini, kita akan coba lebih spesifik kepada small consistent action, yaitu bagaimana kita belajar konsisten dengan aksi-aksi kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil. Jangan kita fokus dulu untuk bagaimana mengubah satu hal yang besar, namun kita tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Karena suatu kebiasaan yang besar itu akan mudah kita lakukan ketika kita sudah bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil itu sendiri. Ya, jadi pada malam hari ini fokusnya adalah kita ngebahas tentang bagaimana kita membangun habit yang baik ya dengan konsistensi habits yang kecil namun konsisten. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, kenapa habits itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat kuat, sangat-sangat bisa membentuk diri kita atau bahkan bisa menghancurkan hidup kita. Habits itu teman-teman semua bukan hanya tentang kebiasaan-kebiasaan baik, tapi habit seringkali itu juga ada dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan parahnya, baik kebiasaan yang baik ataupun baik kebiasaan yang buruk, dua-dua ini ada pada diri manusia. Dan manusia itu cenderung untuk lebih mudah melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk daripada melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Karena biasanya kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan menghasilkan sebuah rasa yang nyaman. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan lebih menghasilkan kenyamanan. Namun kenyamanan itu bukan kenyamanan yang membangun, tapi lebih kepada kenyamanan yang bisa menghancurkan diri kamu. Contoh sederhananya adalah ketika kamu memiliki habit scroll TikTok 1 jam, 2 jam sebelum tidur, itu habits atau kebiasaan yang itu bikin kamu nyaman, namun kenyamanan itu akan bisa menghancurkan diri kamu. Ya, mata jadi sakit, otak jadi tumpul karena senantiasa melihat video-video yang tidak penting. Kecuali memang buat belajar itu beda konteks ya. Tapi yang kita bahas adalah scroll sosial media yang tidak ada kaitannya dengan edukasi. Ya, otak jadi tumpul, kena brain rot dan seterusnya. Jadi habits itu tidak hanya tentang kebiasaan-kebiasaan baik, tapi juga tentang kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, otak kita suka kebiasaan. Kebiasaan mengurangi beban mental, otak kita lebih mudah melakukan hal yang sudah dipelajari. Teman-teman, pernah nggak sih ketika kita coba belajar hal baru, kita tuh kayak susah banget, sulit banget, bahkan cenderung males untuk belajar hal-hal baru. Ya, karena memang mekanisme otak kita seperti itu. Otak itu akan lebih nyaman dan akan lebih enjoy ketika kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Awalnya dalam kita belajar banyak hal, tentu itu ada rasa tidak nyaman. Betul nggak Mas Bintang yang saat ini lagi belajar tentang color grading, pasti awalnya bingung. Ini mau gimana, ya kan? Masih lambat, masih banyak mikirnya, belum automatically. Gitu kan ya? Iya, Namun awal. ketika ya kan? Namun ketika sudah bisa menjalankan itu, ya enjoy aja, enak aja Mm-mm. gitu.
Bahkan kita akan cenderung candu dengan apa yang baru kita pelajarin. Pengen lebih mengeksplor lagi, lebih pengen untuk belajar lagi. Ya. Namun awalnya pasti perlu pemaksaan. Pasti perlu paksaan. Pasti perlu yang namanya dorongan yang lebih kuat. Ya. Nah, otak kita akan lebih enjoy ketika kita melakukan satu hal yang memang itu sudah pernah kita pelajari, nggak perlu banyak mikir, nggak perlu banyak effort. Nah, inilah satu hal yang harus teman-teman pahami. Habits yang baik ketika kita sudah melakukannya terus-menerus, kita kerjakan terus-menerus, itu akan membentuk sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu akan membentuk diri kita. Nah, kebiasaan mengaktifkan neuroscience ya, kebiasaan mengaktifkan striatium. Striatium itu bagian otak yang juga apa namanya ber memiliki impact lah ya, atau berkontribusi dalam melahirkan atau memproduksi dopamin ya, sorry, memproduksi dopamin. Nah, bagian otak yang berhubungan dengan hadiah dan motivasi. Nah, kebiasaan positif menghasilkan dopamin, memberikan kesenangan dan kekuatan bertahan. Ini, ketika kebiasaan positif itu menghasilkan sebuah hal yang kita anggap senang, atau membuat kita happy, atau membuat kita bahagia, itu akan cenderung kita ulangin-ulangin terus. Wah, kayak aku lagi, karena dengan Mas Bintang ya, malam hari ini Mas Bintang lagi belajar tentang color grading, pasti Mas Bintang ketika mendapatkan hasil yang bagus, kayak, wah, pengen Benar. coba lagi tempat lain kan gitu. Dapat hasil yang bagus, pengen coba lagi. Atau mungkin hasilnya kurang bagus, tapi masih penasaran, pengen coba lagi, dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman, hal yang membuat candu itu bukan hanya kebiasaan positif. Kebiasaan negatif pun sama. Mohon maaf, yang sering banget terjadi ya, di anak-anak saat ini misalnya nonton film porno. Mohon maaf nih, itu akan senantiasa diulangin. Karena memang ya otak akan senantiasa, nggak apa ya, otak itu akan mengeluarkan dopamin dari apa yang kita suka dan membuat kita nyaman. Gitu. Maka kalau ditanya, Kak, salah satu tips supaya kita lepas dari hal-hal negatif gitu kayak apa? Biasanya bisa dengan olahraga, atau traveling, atau kumpul dengan teman. Intinya bagaimana kamu bisa menggantikan dopamin itu, cara untuk memproduksi dopamin itu dengan cara yang lebih positif. Itu tentu berat ya. Kalau teman-teman alumni manajerial cinta pasti paham bagaimana ini bisa terjadi dan seterusnya. Nah, teman-teman, inilah kenapa habit itu sangat-sangat powerful. Karena dalam mekanismenya, habit itu akan membantu diri kita, membentuk diri kita. Gitu. Ya, maka dari itu penting untuk kita mempelajari tentang habits ini, tentang kebiasaan ini. Karena bagaimana kepribadian kita, bagaimana diri kita di masa depan itu ditentukan loh daripada habits yang kita lakukan. Gak usah muluk-muluk habit-habit yang, Kak, aku pengen begini-begini. Gak usah muluk-muluk. Mulai dari kebiasaan dan aktivitas kamu sehari-hari saja. Mulai kamu bangun tidur, bagaimana kamu bangun tidur, kemudian bagaimana kebiasaan kamu, apa yang kamu pelajari setiap hari, itu sangat mempengaruhi bagaimana diri kamu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Oke. Selanjutnya, kenapa habits itu harus kita bangun? Atau kenapa habits itu harus menjadi bagian daripada diri kita atau bagian daripada eh keseharian kita? Nah, kebiasaan itu sama dengan penyusun hidup kita, teman-teman semua. Kebiasaan itu penyusun hidup kita. Kebiasaan itu kayak puzzle yang, oh, kebiasaan yang ini kamu taruh di sini, di sini, di sini, di sini, itu akan membentuk bagaimana diri kita. Ya, akan membentuk bagaimana diri kita. Ini harus teman-teman sadari. Kadang kita tuh nggak sadar bahwasanya kita saat ini itu dibentuk dari bagaimana atau kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu. Dan kita di masa depan itu juga dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita di saat ini. Mungkin kalau teman-teman, aku saat ini jadi ini, aku bisanya ini ya. Itu yang kamu pelajari di masa lalu dan itu menjadi diri kamu saat ini. Gitu ya. Dan kekuatan kebiasaan, apa yang kamu lakukan setiap hari menentukan siapa kamu di masa depan. Tuh, ya. Memang akan menentukan diri kamu di masa depan. Ya. Jadi yang membuat kita atau apa namanya berhasil itu bukan hanya aksi saja, atau bukan hanya satu aksi, dua aksi saja, tapi dari habit atau dari kebiasaan. Itu harus teman-teman pahami. Ini banyak orang yang nggak sadar, Mas Bintang dan teman-teman. Keseharian itu kayak dianggap ya aktivitas biasa. Salah, teman-teman. Keseharian itu akan membentuk kamu. Keseharian kamu itu membentuk siapa diri kamu, membentuk bagaimana mental kamu, membentuk bagaimana kesehatan fisik bahkan buat kamu di masa tua, membentuk bagaimana ketahanan mental kamu.
itu dimulai dari keseharian kamu. Jadi waktu yang kalian lewati setiap hari, aktivitas yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan itu bukan semata-mata hanya aktivitas kosong, guys. Apapun, tapi sebuah aktivitas yang memang akan membentuk diri kamu. Maka hati-hati dalam memilih aktivitas. Hati-hati dari apa yang kamu pelajari. Aku benar-benar respect sama siapapun yang senantiasa memperhatikan setiap harinya, setiap detail harinya. Karena memang itu akan berpengaruh bagi diri kamu dan diri kita semua di masa depan. Ya, percaya atau tidak percaya, teman-teman akan kayak gitu. Ya, ini kita konteksnya belum membahas tentang korelasinya dengan Islam. Nanti setelah selesai slide ini baru kita bahas satu persatu. Itu ya. Nah, ini keseharian-keseharian kamu ini itu akan membentuk siapa diri kamu dan bagaimana diri kamu di masa depan. Itu harus teman-teman sadari terlebih dahulu. Harus sadar, oh iya ya, aku lakukan saat ini akan berpengaruh loh di masa depan aku. Apa yang aku lakukan saat ini akan membentuk siapa aku di masa depan. Dan seterusnya teman-teman harus mikir ke situ. Jadi orang itu yang visioner, jangan udah deh lakuin aja. Oh ya udah deh begini dan seterusnya. Enggak, tapi kamu harus mikir, kalau aku ngelakuin ini bagaimana konsekuensinya di masa depan. Kalau aku ngelakuin ini bagaimana konsekuensinya di 2 tahun 3 tahun lagi. Pikirin di situ. Harus punya visi jangka panjang. Bukan hanya melakukan seperti mohon maaf sekali seperti hewan atau seperti animals gitu ya. Yang tinggal bangun, makan gitu-gitu. Enggak. Guys, manusia itu harus berpikir tentang apa yang dia lakukan itu akan berpengaruh bagi dirinya di masa depan. Bahkan berpengaruh bagi akhirat kalian. Maka hati-hati. Oke, ini harus teman-teman sadari dulu betapa pentingnya habits itu dan bagaimana krusialnya habits di dalam kehidupan kamu. Nah, frameworknya ya, bagaimana sih kita membuat habits ya? Pertama, make it obvious. Kalau membuat satu hal yang memang itu mendukung ya, atraktif, membuat tertarik, harus terlihat menarik ya. Kayak misalkan kamu pengen baca buku, apa sih yang membuat kamu menarik dalam baca buku? Maka kalau kakak misalkan teman-teman tanya, Kak, gimana sih tip supaya suka baca buku? Kakak selalu mulai apa yang kamu inginkan gitu ya. Apa yang kamu suka gitu. Ya, mulai dari obvious itu membuatnya jelas dulu, terus kemudian atraktif, membuatnya tertarik, membuat mudah, dan yang terakhir membuat memuaskan. Ya, obvious itu lebih kepada kita mengatur lingkungan atau mengatur tentang style diri kita. Gitu. Jadi jelas contoh gini, ketika aku ingin membangun sebuah habit kecil yaitu baca buku, maka aku akan meletakkan buku itu di tempat-tempat yang bisa aku jangkau. Dan aku akan meletakkan buku itu di tempat-tempat yang aku itu nyaman di situ. Contohnya kalau di contoh ini kan aku tulis di tempat tidur gitu ya. Jadi supaya aku sebelum tidur, aku baca buku, bukan scroll TikTok. Ya. Jadi sebelum tidur aku baca buku dulu. Atau misalkan teman-teman ada satu meja belajar, letakkan buku yang pengen teman-teman pelajari di atas buku itu. Buat itu terlihat jelas, seakan-akan tidak ada pilihan lain, tidak ada distraction. Maka banyak ya orang-orang coach-coach daripada self improvement atau development itu selalu pasti konsep hidupnya seringkali ke minimalis. Ya, karena semakin minimal barang atau apapun itu akan membuat kita tuh lebih fokus daripada banyak barang itu tidak akan membuat kita lebih fokus. Ya, jadi atur lingkungan itu agar terlihat eh nggak ada distraksi, kayak gadget dijauhkan atau hal apapun yang membuat kamu distraksi itu jauhkan dan letakkan satu habit yang ingin kamu lakukan itu lebih jelas. Contoh lagi, aku pengen membangun kebiasaan untuk olahraga, maka letakkan sepatu olahraga itu di tempat yang jelas yang sering kamu lihat. Letakkan alat skipping mungkin atau bola basket atau apapun itu di tempat yang benar-benar sering kamu lihat dan kamu tuh nggak sulit untuk mengambil itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, atraktif. Ya, buat kebiasaan baru itu menyenangkan atau tertarik atau membuat kita tuh happy. Gitu lah ya. Jadi gimana kita tuh nggak bosan dalam melakukan kebiasaan itu. Contoh ya di sini kakak berikan contoh olahraga. Gimana sih supaya olahraga itu menarik? Oke, aku sambil style lagu yang bikin aku favorit misalkan. Wah, jadi lebih semangat dan seterusnya. Atau mungkin bisa juga kalau yang udah pada nikah olahraga sama pasangannya gitu ya. Sama jodohnya, sama istrinya, sama suaminya. Jadi lebih menarik gitu ya. Atau misalkan juga ingin membangun sebuah kebiasaan baca Quran.
ya, baca Quran. Buat sih kalau misalkan teman-teman ada circle, ada pertemanan yang bisa saling koreksi misalkan, atau misalkan bisa saling belajar satu sama lain, itu membuat tertarik. Jadi ketika kita belajar itu nggak bosan, tapi selalu ingin belajar itu, selalu ingin mengulangnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, buat kebiasaan baru yang ingin kalian mulai itu dengan langkah kecil sederhana. Kak, aku pengen membangun kebiasaan olahraga. Maka kakak sering sampaikan ke teman-teman, lakukan olahraga 5 menit setiap hari. Tambah waktu seiring waktu. Jadi, jangan memulai kebiasaan baru itu dari satu hal yang sulit, guys. Ini harus teman-teman Betul. pahami. Kak, aku pengen olahraga. Pas langsung olahraga, teman-teman jalan 10 kilo gitu ya. Taunya capek dan besoknya nggak mau ngulang lagi. Yang Betul. terpenting itu bukan seberapa kamu jauh atau seberapa lama dulu. Yang terpenting adalah kamu memulai dan kamu nyaman, kamu tertarik, dan itu membuat kamu pengen ngulang lagi di esoknya. Pelan-pelan, Benar. oh hari ini 5 menit, besok 10 menit, besok 12 menit, ada selalu progres. Tapi caranya adalah buat itu nyaman dulu kamu di situ, tertarik, menyenangkan, dan kalau udah konsisten, baru ditambah tahapannya. Oh, hari ini 5 menit, kayaknya aku bisa deh 5 menit. Besok 5 menit sampai seminggu, merasa nyaman, naikin lagi sampai jadi 10 menit, dan seterusnya. Jadi buat mudah, jangan pernah buat sulit kebiasaan. Ya, kemudian buat satu hal itu satisfying ya, artinya kayak membuat kita itu puas. Ya, jadi ada reward gitu ya. Nah, jadi ciptakan penghargaan setelah melakukan kebiasaan. Beri diri sendiri hadiah kecil setelah berhasil menjaga rutinitas. Ya, misalkan, Alhamdulillah Kak, aku minggu ini rutin olahraga. Oke, apa yang ingin kamu berikan kepada diri kamu? Kalau bahasa sekarang tuh self reward ya. Hadiah untuk diri sendiri ketika kita berhasil dalam mencapai satu hal. Dan ini penting banget. Benar. Kayaknya aku setelah berhasil olahraga secara istiqomah terus menerus selama 1 minggu, aku ingin memberikan diri aku sepatu baru misalkan gitu, atau pengen beli sepatu, apa bukan sepatu, coklat gitu ya, atau pengen beli makanan yang kamu sukai karena kamu mungkin udah berhasil untuk olahraga selama 1 minggu. Itu boleh-boleh saja, karena reward itu akan bisa membuat kita lebih semangat lagi. Atau contohnya kalau misalnya teman-teman lagi program diet, ya, program diet itu misalkan yang membuat kita happy ya biasanya itu adalah, oh, setiap 1 bulan sekali nimbang. Pas udah program diet 1 bulan, turun 2 kilo, bulan berikutnya turun 2 kilo, itu pasti seneng banget dan pengen lebih semangat lagi dalam olahraga gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan reward atau hadiah yang membuat kita happy. Maka kakak selalu bilang ya, kalau teman-teman tuh sering banget dengerin kakak membahas tentang hal ini, kakak selalu bilang kayak, ah, nggak apa-apa kok kalau kamu pengen makan makanan enak sekali-kali, itu boleh, untuk bagaimana menghargai usaha kamu, ikhtiar kamu, dan kamu tuh memang layak untuk dihargai gitu loh. Itu harus teman-teman pahami ya. Jadi memang bagaimana kita menciptakan kebiasaan itu terlihat jelas, atraktif atau menyenangkan, easy, mudah untuk dilakukan dulu. Kemudian kita ada reward yang untuk kita. Kita puas melakukan itu. Dan macam-macam sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dan berikan kepada diri kalian gitu. Jadi akan lebih enjoy dalam menjalankan itu. Misalkan lagi, Kak, aku pengen baca buku. Oke, kita mulai singkirkan semua hal distraksi apa yang membuat kamu ke distrik ketika baca buku. Handphone itu sangat-sangat membuat distraksi saat membaca buku. Apalagi orang yang sibuk, kalau HP itu nggak disingkirkan, itu pasti akan bunyi terus dan akan mengganggu konsentrasi kamu. Maka HP itu disingkirkan, kamu silent, kamu singkirkan, kamu fokus baca buku. Ya, buat baca buku itu menarik. Bisa juga ketika membuat menariknya adalah kamu baca buku sama teman, atau membuat menarik ketika baca buku kamu share di story Instagram, setelah baca buku kamu bagikan ke teman-teman kamu, setelah baca buku kamu ceritakan ke adik kamu merasa happy ketika itu. Nah, itu membuat, jadi baca buku itu membuat kamu tuh jadi tertarik terus dan pengen belajar terus. Apalagi misalnya kamu share di story, banyak orang yang mengapresiasi, atau kamu share ke keluarga kamu atau ke adik kamu, membuat mereka tuh lebih antusias dan excited mendengarkan penjelasan dari kamu. Itu akan membuat kamu tuh akan mengulangi lagi gitu. Kak, pelan ya Kak, mau nyatat. Em, Nanti direkam, kamu bisa setel ulang di rekamannya ya gitu. Nanti kakak share PPT-nya kok, tenang, PPT ini gratis guys. Gitu ya. Kemudian buat kebiasaan itu mudah, mulai baca buku. Kak, aku nggak bisa baca buku setelah lebih dari 15 menit. Oke, start from 5 minutes guys. Start dari 5 menit saja. It's okay. Tapi 5 menit itu kamu fokus, itu lebih baik daripada 10 menit kamu sambil main handphone.
5 menit fokus, baca buku. Oh ini tertarik kata-katanya bagus. Kamu stabiloin, kamu garis, kamu tandain, kamu share ke sosial media. Itu membuat menarik. Jadi buat mudah dulu. Jangan aku pengen baca buku, aku akan menghatamkan buku ini dalam waktu 1 minggu misalkan. Wih, halamannya buku itu 1.000, kamu harus selesaikan 1 minggu. Mabok kamu guys. Kamu belum biasa baca buku terus kamu langsung kayak gitu, biasanya nggak tahan lama dan kamu bakal bosan dan malas. Tapi buat nyaman aja dulu. Kak, aku pengen baca buku tapi kayaknya pengen butuh suasana yang apa namanya, yang enak, itu boleh gitu ya. Kemudian buat baca buku tuh memuaskan. Misalkan setelah aku selesai baca buku, Kak, aku akhirnya selesai nih baca buku ini tentang ini, aku pengen ngasih reward ke diri aku buat beli buku yang aku sukain gitu misalkan. Boleh. Jadi buat kebiasaan itu happy guys. Jangan buat kebiasaan itu seolah-olah menyeramkan. Bener. Guys, dengerin kakak. Kebiasaan baik yang saat ini mungkin kamu benci, kebiasaan baik yang mungkin saat ini kamu tuh sulit banget lakuin, itu nantinya akan menjadi hadiah yang sangat-sangat luar biasa bagi diri kamu di masa depan. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat kamu nyaman, yang kamu terus-terusan mengulangi itu, saat ini nyaman, tapi suatu saat kamu akan menyesal dan itu akan membunuh kamu perlahan. Lebih baik kamu sulit saat ini dan kamu akan mudah di masa depan daripada kamu mudah saat ini dan akan menyulitkan kamu di masa depan. Trust me guys. Ya percaya sama kakak karena kakak udah mengalami hal-hal kayak gitu dan udah banyak contohnya. Ya, oke kita lanjut ya. Nah, how habits are formed, cue, routine, and reward guys. Ini lebih kepada habits loop ya, lingkaran habits. Jadi pertama itu harus ada pengingat atau pemicu kebiasaan. Ketika ada pemicu kebiasaan, akan ada tindakan yang diambil. Dan tindakan yang diambil, kita kerjakan, rewardnya, apa yang didapat setelah kebiasaan itu dilakukan. Dan reward ini, atau apa yang kita dapat ini akan menghasilkan dopamin. Kalau kita sudah bisa menghasilkan dopamin daripada kebiasaan-kebiasaan baik tadi, dopamin itu zat kimia yang ada dalam otak guys, yang fungsinya itu membuat kita nyaman, membuat kita termotivasi, membuat kita ngerasa dihargain, membuat kita tuh seneng lah gitu. Itu dopamin. Nah, ini habits loop ya. Bagaimana lingkaran habits atau lingkaran kebiasaan itu bisa muncul atau lingkaran kebiasaan itu bisa terjadi. Pertama harus ada pengingat atau pemicu kebiasaan itu. Ya, seperti tadi harus ada kayak oh, aku pengen baca buku tadi. Kamu ketika ngelihat buku, apa yang akan kamu ambil? Nah, tindakan yang diambil ini yang harus teman-teman perhatikan. Tindakan Mm-mm. yang diambil apa? Apakah teman-teman akan membiarkan buku itu atau teman-teman akan mengambil buku itu dan baca sesuai jadwal yang ingin teman-teman lakukan. Nah, apa yang didapat setelah kebiasaan dilakukan itu, nah biasanya akan ada reward, akan ada apa ya, bukan hanya reward sih, lebih kepada apa yang kalian dapatkan ya dari baca buku itu. Misalkan kalian lebih nambah wawasan, kalian jadi cerdas, kalian jadi pintar, dan itu yang akan membuat dopamin itu terproduksi, dan kalian akan coba mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Gitu ya. Kayak gitu lingkaran itu kayak gitu terus. Kayak pengingat, ada pemicu kebiasaan, tindakan yang diambil, ada reward dan terulang, terulang, terulang terus. Ini namanya habit loop guys, atau lingkaran kebiasaan. Ya, selalu kayak gitu. Jadi harus ada pemicunya, kemudian ada tindakan yang kita ambil, dan nanti harus ada reward supaya kita mau untuk melakukannya lagi. Ya tuh, contoh sederhananya adalah gini, makan bakso deh. Ya, biasanya kalau makan bakso itu pemicunya apa? Gerimis, hujan, tiba-tiba tukang bakso lewat. Ya kan? Nah, ada tindakan di situ. Ketika ada pemicu akan ada tindakan. Apakah kita akan manggil tukang bakso atau kita menahan diri untuk tidak manggil tukang bakso? Tapi biasanya beli bakso jadinya gitu kan ya. Cuaca dingin-dingin, rintik-rintik, makan bakso itu enak banget. Nah, rewardnya apa? Ketika kalian udah makan bakso itu, apa yang kalian rasakan? Nyaman, enak, ya, kenyang, dan itu akan terulang lagi. Kalau teman-teman tidak melawan habit loop ini, baik dalam kebiasaan baik ataupun buruk, itu akan terus terulang, 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 terulang. Dan itu harus diputus, guys. Kalau kebiasaannya buruk ya. Tapi kalau kebiasaannya baik, boleh dilakukan terus-menerus. Gitu, ya. Nah, how habits shape your day atau your life? Bagaimana habits itu bisa memberikan dampak yang lebih positif dalam hidup kita? Nah, contoh apa namanya, dampak positif sekaligus identitas ya terhadap kehidupan kita. Nah, contoh praktisnya adalah kebiasaan pagi yang sehat, bangun pagi, meditasi, sarapan sehat, kebiasaan kerja yang produktif, yaitu buat to-do list, kerjakan yang penting terlebih dahulu atau lebih kepada prioritas gitu ya. Kemudian kebiasaan malam yang bermanfaat, membaca, refleksi diri, tidur yang cukup. Ini contoh contoh praktis bagaimana kita itu
apa membuat hidup kita tuh lebih bernilai atau lebih bervalue dengan identitas yang kita bangun. Yaitu kayak kebiasaan pagi yang sehat, gimana kita bisa membentuk identitas pagi yang sehat, ya ini kebiasaannya bangun pagi, meditasi, sarapan sehat, gitu dan seterusnya. Jadi teman-teman semua, salah satu hal yang jarang diketahui ya Mas Bintang dan teman-teman, kebiasaan kalian ya, itu membentuk siapa kalian. Bukan hanya tentang dalam diri kalian sendiri, tapi orang lain dalam memandang kalian. Itu harus teman-teman pahami. Contoh, ketika di sini ada siapa ya? Aku pengen sebutin deh salah satu orang. Ntar ya. Kalian pengen disebutin nggak guys? Ntar ya. Siapa yang pengen disebutin di sini? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Tadi kok nge sih? Siapa yang disebut namanya? Misalkan siapa ya? Coba deh yang di kolom chat aja. Oh, Mbak Anggi Novianti deh yang terakhir komen. Ya, misalkan kamu tuh punya kebiasaan yang bagus ya, kebiasaan pagi yang sehat, bangunnya sebelum subuh, sholat tahajud dulu, baca Quran, zikir pagi, kemudian setelah itu olahraga, sarapan dengan sarapan yang sehat. Apa orang lain akan melihat kamu? Ya, kamu akan dilihat sebagai sosok yang morning person ya, yang senantiasa menjaga paginya dengan baik gitu. Jadi kebiasaan itu bisa mengubah identitas kamu dan identitas kamu itu akan bisa mengubah kehidupan kamu gitu. Contoh lagi, misalkan Mas Bintang memiliki kebiasaan bikin konten, maka secara tidak langsung kata konten creator itu akan tersematkan dalam diri Mas Bintang. Gitu. Misalkan siapa di sini ada Mbak Widi ya. Nah, Mbak Widi ini guru. Itu nanti bukan nanti seorang akan lihat Mbak Widi juga sebagai seorang guru. Even ternyata Mbak Widi mungkin nggak ngajar gitu ya atau ngajar di sekolah karena pekerjaan itu kan menjadi identitas kamu. Sama kayak aktivitas tuh kayak gitu guys. Kalau kamu suka nyanyi, kamu sering nyanyi, orang akan melihat kamu sebagai seorang penyanyi. Ya tak? Benar-benar. Kamu sering sering baca buku, orang akan lihat kamu sebagai kutu buku. Itu yang kalian teman-teman harus pahami. Itu akan membentuk identitas dan identitas itu mempengaruhi sudut pandang orang lain terhadap diri kamu. Maka penting untuk belajar tentang hal ini. Nah, di sini dikasih contoh ya kebiasaan yang sehat, bangun pagi, meditasi. Ini yang coret-coret siapa sih, guys? Jangan coret-coret ya. Ya, kebiasaan pagi yang sehat, bangun pagi, meditasi, sarapan sehat dan seterusnya, itu akan membentuk kebiasaan atau identitas pagi yang sehat, gitu ya. Pengen kerja yang produktif, ya buat to-do list, kerjakan yang penting terlebih dahulu. Kebiasaan malam yang bermanfaat, gimana cara membentuk itu? Membaca, mau refleksi diri dan tidur yang cukup. Itu penting banget. Gitu. Jadi memang ketika kamu ingin membentuk satu identitas dalam hidup kamu yang baik, kamu harus bangun itu dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Sebaliknya, kalau kamu ingin bukan ingin ya, kalau kamu membangun kebiasaan buruk dalam kehidupan kamu, maka kamu cukup melakukan hal-hal buruk dalam diri kamu. Itu akan membangun identitas kamu. Oke, sebelum dicoret-coret semua, kita geser. How to use habits to reach big goals. Bagaimana sih menggunakan habits untuk menciptakan goals yang besar? Ini kalau teman-teman move up udah khatam ya bab ini ya. Pertama, tujuan besar harus dicapai dengan kebiasaan kecil. Pertama, tujuan ingin menjadi lebih produktif. Kebiasaannya mulai dari kebiasaan kecil yaitu baca satu halaman buku setiap hari dan bangun lebih awal. Jadi kalau kalian ingin membentuk sebuah tujuan atau cita-cita atau goals yang besar, itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil terlebih dahulu. Ya, contohnya adalah ketika teman-teman misalkan ingin mencapai gedung atas. Ya, itu kan tidak mungkin teman-teman langsung ke atas sana. Tapi harus naik tangga satu persatu, ya, pelan-pelan baru bisa sampai ke sana. Maka teman-teman semua di sini akan juga sampaikan, fokus pada sistem bukan tujuan. Bangun sistem kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan, maka proses akan akan memberikan hasil yang kita inginkan atau memberikan hasil yang sangat-sangat lebih baik daripada kita tidak berproses. Gitu ya. Maka teman-teman semua, ketika kita hendak mencapai di gedung di atas tadi, kita tuh harus bisa loh nikmatin naik tangga satu persatu. Nggak usah mikir kayak aku harus cepat, aku harus apa segala macam tuh enggak. Tapi lebih kepada step by step, pelan-pelan, nikmatin prosesnya, satu tangga naik, satu tangga lagi naik, pelan-pelan sampai kamu
sampai diri kamu itu tiba di tempat yang kamu inginkan. Maka nikmatin prosesnya. Nikmatin prosesnya, guys. Apa ya? Mungkin kalian lihat kayak siapa sih orang yang kalian ingin tiru, itu tuh tidak tiba-tiba satu malam jadi orang kayak gitu. Contoh, Ustadz Felix Xiao, itu nggak satu malam jadi orang kayak gitu. Dia dibangun dari Hmm. kebiasaan dia baca buku, dia dibangun dari kebiasaan dia belajar, ngaji, dan seterusnya. Baru jadi Ustadz Felixio yang seperti itu. Apakah kalian mengira ya, orang yang saat ini seperti misalkan, anggap saja Ustadz Hanan Attaqi itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba jadi kayak gitu? Enggak. Tapi dia proses belajar, dia belajar dengan guru-gurunya, dia dia selalu berdakwah, dia selalu improve dirinya, perbaiki dirinya, dia selalu mengubah bagaimana strategi strategi dakwah, banyak proses yang dia lalui. Kadang berhasil, kadang gagal, tapi itu kan membentuk dirinya yang saat ini. Sama, maka selalu kakak bilang nikmatin prosesnya, jalanin. Ya, salah tidak ada masalah. Namanya manusia itu tidak akan mungkin 100% benar terus, guys. Kita akan ada fase itu kita salah, ada fase kita keliru dan kita tuh jadi belajar di sana. Ya, jadi jangan pernah takut salah ketika kita hendak belajar. It's okay. Kak gagal, belajar. Apa kamu gagal karena apa? Pelajarin, evaluasi, mulai lagi. Ya, gitu. Jadi dalam membangun dari habits ini juga bisa untuk mencapai hal yang besar di masa depan. Contohnya, teman-teman tahu buku Atomic Habits yang juga kakak jadikan rujukan dalam penulisan materi ini, yang ditulis oleh James Clear. Penulisnya itu, dia menulis buku itu tuh bukan dalam waktu yang singkat, guys, tapi setiap hari dia menulis, 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 baru jadi satu buku. Gitu ya. Hmm. Jadi nggak harus kayak teman-teman itu mikir, wah aku pengen jadi A terus pengen dalam waktu yang singkat. No guys, nikmatin prosesnya. Bangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil. 1% itu udah cukup untuk membuat kamu 37 kali lebih baik selama 1 tahun. Itu ada hitungannya pakai namanya hitungan majemuk ya. Beda bukan hitungan majemuk itu kayak hitungan bunga. Kayak hitungan bunga bank gitu. Misalkan eh 1%, 1% ini berarti kan 0,01 atau anggap aja 0,1 ya, 0,1%. Nah, 1% itu maksudnya gini, 100% anggap aja kita ini saat ini terbaiknya itu 100%. Dan kemajuan 1% itu adalah 0,1% daripada diri kita. Nah, kalau kamu terus-terusan mengulangi kebaikan-kebaikan, kamu gerakan positif itu dengan jumlah yang lebih lagi, dengan jumlah yang lebih lagi terus-terusan, maka itu akan paling tidak minimal, itu akan membentuk 37 kali lebih baik diri kamu 1 tahun ke depan. 37 kali ya guys, bukan 3,7 kali, tidak, tapi 37 kali lebih baik di 1 tahun ke depan. Gak usah muluk-muluk pengen ini, pengen baca buku langsung selesai 100 buku selama 1 tahun gitu ya. Ya harus guys, pelan-pelan tapi pasti, tapi konsisten. Justru yang buru-buru kadang nggak konsisten. Ya, pelan-pelan, yang penting konsisten. Fokus ke proses, fokus ke sistem, bukan tujuan. Karena tujuan atau hasil kamu itu akan mengikuti bagaimana proses kamu. Ya, hasil yang bagus akan dicapai dari proses yang bagus juga insya Allah. Ya, maka ada istilah hasil tidak akan mengkhianati proses itu, atau proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah, guys. Gitu. Ya. Nah, lalu dalam membentuk kebiasaan itu senantiasa ada tantangan, ya. Ada tantangan. Apa tantangannya? Pertama, kegagalan konsistensi itu seringkali melupakan ini ya, tantangannya adalah melupakan kebiasaan atau malas. Contoh, pengen konsisten baca buku atau pengen konsisten di bulan Ramadan itu baca Quran. Ya, karena kita males, kita melupakan kebiasaan itu. Udah deh males, diabaikan. Ya kan? Atau mungkin waktu terbatas, tidak cukup waktu untuk membangun kebiasaan. Ini juga tantangan juga. Atau apa ya, kayak lebih kepada em, apa ya, waktu terbatas itu dalam misalnya kita ngambil contoh di bulan Ramadan, waktu Ramadan itu 30 hari. Tapi karena 30 hari kita bermalas-malasan, yang waktunya tadi 30 hari, jadi cuman kamu malas-malasnya 15 hari, jadi sisa 15 hari aja tuh kamu membangun habit di bulan Ramadan. Gitu. Benar-benar. Jadi biasanya jadi masalah tuh. Aduh, aku daripada 15 hari nggak apa namanya? Nggak berubah. Salah-salah. Aku udah jalan ini Ramadan udah jalan 15 hari, tinggal 15 hari, tinggal 15 hari lagi gitu ya. Aduh, kayaknya lebih baik gak usah sekalian deh.
Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Besok tahun depan lagi aja dimulai gitu. Atau misalnya sederhananya kayak oh hari ini aku nggak baca Quran, target misalnya one day one juice gitu ya. Tapi karena hari ini udah jam segini, targetnya nggak tercapai, yaudah deh daripada cuman baca selembar besok aja deh sekalian satu juz gitu. Pernah kan kayak gitu? Benar. Nah, contoh lagi, sederhananya lagi itu kayak teman-teman udah membangun kebiasaan olahraga nih, ya kan? Membangun kebiasaan olahraga, target sehari itu push up 50 kali gitu ya. Tapi karena udah malam dan capek, udah deh daripada cuman di 10 kali, lebih baik besok aja diulang 50 kali. Nah, gitu. Nah, biasanya hal kayak gini nih yang membuat kita tuh malas mengerjakan satu hal itu. Padahal kalau kaidah daripada guru kakak ya, itu lebih baik kita mengambil sebagian daripada tidak sama sekali. Yang terpenting teman-teman dalam membangun habits itu bukan berapa banyak atau berapa lama kamu melakukan kegiatan itu, tapi lebih kepada konsistensi. Konsistensi kamu dalam melakukan kebiasaan itu. Contoh tadi ya, ketika kakak bilang olahraga, kalau kamu misalkan udah menetapkan harus 50 kali push up, tapi karena waktunya terbatas dan atau mungkin kamu capek, jangan ditinggalin push up-nya. Tetap push up, cuman 5 kali aja atau 6 kali. Karena yang terpenting adalah kamu membangun momentum, membangun diri kamu, membangun konsistensi dalam mengerjakan olahraga itu. Gitu. Nah, jika tantangannya seperti dua yang di atas ini, solusinya apa? Stacking habits ya, gabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Nah, ini nanti ada triknya. Habit tracking, gunakan jurnal atau aplikasi untuk melacak progres. Yang ketiga, buat kebiasaan mudah. Mulailah dengan langkah kecil dan tidak memakan waktu. Oke, kakak akan coba jelaskan satu persatu teman-teman semua. Dan mungkin ini kan waktu malam kakak akan jelaskan lebih singkat, padat, dan jelas. Stacking habits, gabungkan kebiasaan baru dengan yang sudah ada. Contoh gini, ketika misalkan kamu itu ingin baca buku. Kita ambil contoh baca buku aja karena dari awal contohnya itu. Pengen membangun kebiasaan baca buku. Namun, kamu tuh selain pengen membangun itu, kamu punya kebiasaan lama. Kebiasaan lama itu misalkan kamu terbiasa untuk apa yang lebih yang relate dengan baca buku. Kamu punya kebiasaan sholat duha deh misalkan. Sholat duha. Maka ketika kamu ingin membangun kebiasaan baca buku, coba bangun kebiasaan buku itu setelah sholat duha. Oke, aku setelah Hmm. sholat duha, zikir, doa, coba deh baca buku satu lembar, dua lembar. Jadi digabungkan dengan kebiasaan yang memang menjadi rutinitas kamu, yang kamu itu udah automatically ngelakuin itu. Secara otomatis kamu melakukan itu. Agar apa? Agar momennya dapat. Agar kamu tuh tidak sulit untuk membangun mood kamu kembali. Contoh lagi, ketika misalkan kamu ingin membangun kebiasaan olahraga, ya, apa yang kata dengan olahraga? Yaitu oke, jadi aku setiap sore misalnya jam 5 nih, kita zikir petang. Maka sebelum zikir petang atau sudah zikir petang, aku akan push up gitu. Jadi dikaitkan dengan sebuah rutinitas atau kebiasaan yang udah jadi eh apa kebiasaan inti atau kebiasaan yang udah sering banget kamu lakukan. Jadi digabung, dideretin. Atau tadi ya, kamu pengen baca Al-Quran di bulan Ramadan, kamu ingin membangun kebiasaan itu, maka kamu akan mengkaitkannya dengan kebiasaan apa? Misalnya kamu punya kebiasaan zikir petang dan zikir pagi gitu. Atau zikir pagi, zikir petang. Maka sebelum zikir petang, atau zikir pagi, atau sesudah zikir petang, zikir pagi, lanjutin dengan baca Al-Quran. Satu lembar, dua Hmm. lembar, it's okay. Jadi digabungkan. Itu akan mempermudah kamu dalam membangun kebiasaan tadi. Gitu. Nah, yang kedua, habit tracking. Gunakan jurnal atau aplikasi untuk melacak progres. Ini juga penting, guys. Maka habit tracking atau to-do list lah ya, kalau di dalam handphone itu, kita udah tahu, kita udah mau ngapain aja, kita udah tahu listnya, itu kita akan bisa men-tracking itu tuh. Oh, ternyata hari ini aku udah ngelakuin ini aja. Itu yang pertama. Atau habit tracking untuk mengukur kemajuan. Untuk mengukur kemajuan. Misalkan kayak jurnal, teman-teman tulis aku hari ini baca buku 5 halaman. Terus nanti hari hari kedua kamu tulis lagi oh hari ini aku baca buku 6 halaman. Jadi melacak progres kayak supaya tahu gitu ya, udah sejauh mana sih kita dalam membangun hal itu. Ya, kemudian yang ketiga, buat kebiasaan mudah seperti apa yang kakak sampaikan tadi, bahwasanya membangun kebiasaan itu harus dimulai dari suatu hal yang mudah. Maka kalau teman-teman tanya tadi ya, kakak bilang, Kak, tipsnya supaya rajin baca buku, selalu kakak tanya, kamu suka baca buku apa? Dan mulailah dari baca buku itu. Karena dari satu hal yang mudah dan menyenangkan, kamu nanti akan ketagihan dan kamu akan mencari satu hal yang lebih dan lebih dan lebih. Dan sebenarnya hal kayak gini juga bahayanya adalah tidak hanya dalam hal kebiasaan baik, dalam hal kebiasaan buruk juga sama. Contohnya dalam ini udah ada penelitiannya teman-teman. Orang-orang yang suka nonton film porno itu tidak kalau yang awalnya mungkin udah biasa ngelihat yang mohon maaf hubungan badan suami istri gitu itu udah biasa, dia akan mencari yang lebih, mencari fantasi yang lebih, imajinasi yang lebih. Karena bagi dia yang kayak gini udah biasa.
gitu. Nah, tapi kalau dibalik dengan kebiasaan yang baik, kamu akan mencari satu hal yang kayaknya aku satu satu bab ini bisa deh baca ini. Karena aku kemarin udah bisa kayak gini dan seterusnya. Kamu baca lagi dan kamu akan ketagihan, akan lebih mengeksplor lagi. Kalau itu udah menjadi automatically habits gitu ya. Dan terakhir, focus on consistency, not motivation. Ya, fokus pada konsistennya, bukan motivasinya. Motivasi itu akan membuat kamu mulai ya, get you started, but habit akan membuat kamu bertahan dan terus berjalan. Disiplin dan motivasi itu beda. Motivasi itu kayak api, kayak api itu kayak ketika api bensin itu lah ya, api bensin dijerami, dibakar langsung boom gitu ya, terbakar semuanya, semangat sekali. Tapi tidak bertahan lama. Ketika nggak ada motivasi lagi atau nggak ada bensin lagi buat nyiram itu, jadinya nggak akan menyala lagi apinya. benar Tapi benar kalau disiplin atau konsistensi itu beda guys. Konsistensi atau disiplin, even kamu tak ada motivasi atau tidak ada motivasi, kamu akan tetap going. Kamu akan tetap Mm, bertahan. Itu disiplin. Maka fokus ke konsistensinya, bukan motivasi. Aku kadang suka miris ya, ataupun bukan miris sih, lebih kepada kesel ya dan jengkel kayak, Kak motivasinya dong. Sebenarnya nggak salah juga sih, tapi menurut aku tuh kalian jangan kayak gitu terus guys. Jangan selalu dimotivasi baru bergerak ya. Enggak. Kalian harus sadar bahwasanya kalian melakukan itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi benar benar fokus kepada konsistensinya, bukan motivasi. Karena motivasi itu bisa padam, motivasi bisa hilang, tapi disiplin dan konsistensi itu akan bertahan. Even kamu tidak ada motivasi yang memberikan kamu motivasi gitu ya, atau tidak ada yang membuat kamu itu termotivasi, kamu akan tetap melakukan itu. Motivasi itu hanya akan membuat kamu memulai, tapi membuat kamu bertahan apa? Konsistensi. benar benar. Apa namanya? Disiplin, guys. Contoh misalkan Kak, aku tadi habis dengar kajian tentang fadilah sholat tahajud. Oke, itu akan membuat kamu memulai, men-trigger kamu untuk memulai sholat tahajud. Tapi membuat kamu bertahan bukan motivasinya, tapi disiplinnya kamu. Ya itu, Mm, ya, teman-teman. Jadi pesan terakhir pada malam hari ini, fokus kepada konsistensinya, bukan kepada motivasinya. Nah, lalu bagaimana Kak dalam bulan Ramadan ini? Nah, baik. Teman-teman semua, bulan Ramadan ini adalah bulan yang benar-benar harus teman-teman manfaatkan. Karena ini kita belum tentu akan berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang. Saat ini saja kita masih punya beberapa hari lagi dan juga belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan ini gitu kan ya. Nah, tapi kita niatkan lah ya, niatkan untuk menyambut bulan Ramadan, bukan menyambut dengan kembang api, bukan menyambut dengan petasan, bukan menyambut dengan apa, buka bersama, even itu nggak salah ya buka bersama, tapi bukan itu. Yang harus disiapkan adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan kesiapan fisik, kesiapan diri, kesiapan kita untuk bagaimana menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Itu harus benar. teman-teman pahami. Ya. Jadi menyambut bulan Ramadan bukan hanya tentang kembang api lah atau apa, no. Tapi tentang diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menyiapkan diri kamu mengatur to-do list dengan sedemikian rupa, kamu mengatur target dengan sedemikian rupa, agar pas bulan Ramadan kamu tuh benar-benar siap, benar-benar siap. Salah apabila kamu Kak, aku akan rajin nanti sholat tahajud atau baca Quran ketika bulan Ramadan. No. Kalau kamu sebelum Ramadan saja masih males-malesan, aku nggak yakin. Bukan mustahil ya, cuma nggak yakin aja. Kamu akan bisa konsisten dan Benar benar. mendapatkan target kamu di bulan Ramadan. Karena kebiasaan itu akan benar-benar berpengaruh di bulan Ramadan, guys. Jadi mulailah dari hari ini, hari Senin masih beberapa hari untuk kamu mau membentuk kebiasaan. Nah, nanti di bulan Ramadan baru kamu bisa meningkatkan. Karena di bulan Ramadan kan suasananya mendukung, teman-teman yang lain juga nggak mungkin di sekitar kita nggak akan mungkin secara terang-terangan nggak puasa gitu ya, atau nggak mungkin mereka ngomong-ngomong kotor gitu. Kalau kata orang tuh bulan Ramadan tuh orang-orang jadi soft spoken gitu ya, ngomongnya jadi lembut-lembut semua. Itu circle yang mendukung. Namun itu kan di luar dari kendali kita gitu ya. Maksudnya bukan ada dalam diri kita. Yang dalam diri kita adalah bagaimana kita tuh menyiapkan diri kita itu untuk bisa menyambut bulan Ramadan dan kita ready, siap untuk bertempur dan berperang. Contohnya adalah ketika misalkan nih teman-teman, kita mau berperang. Ya, apakah kita akan, oke Kak, aku nanti akan mati-matian dalam berperang dan aku akan membunuh semuanya. Enggak ujuk-ujuk kayak gitu. Tapi kamu harus menyiapkan diri kamu, kamu harus latihan, kamu harus lari, bermain pedang, latihan panah. Supaya apa? Supaya pas perang kamu tuh nggak kelabakan lagi dengan musuh-musuh kamu itu gitu. Sama halnya kayak gini, kayak di bulan Ramadan. Kalau kamu ingin berperang
melawan hawa nafsu di bulan Ramadan, latih dari sebelum bulan Ramadan. Sehingga pas bulan Ramadan, kamu udah benar-benar siap. Gitu guys. Ini teman-teman harus paham itu. Dan mulai dari hal-hal kecil. Kamu sebelum bulan Ramadan, em, gak pernah baca Quran sekali. Terus pas bulan Ramadan, Kak, aku punya target pengen khatam 70 kali seperti Imam Syafi'i misalkan. Nggak bisa kayak gitu. Mulai dari kayak, kayak aku bulan Ramadan di hari pertama aku mungkin 1 lembar dulu deh. Nanti di hari kedua 2 lembar, nanti hari ketiga terus nambah-nambah. Yang penting bagaimana kamu konsisten hingga akhir Ramadan dan seterusnya. Bukan hanya targetnya bukan di bulan Ramadan, Ramadan saja, tapi seterusnya. Dan itu dibangun pelan-pelan, nikmatin prosesnya. Jangan maruk kalau kata orang tuh ya. Maruk tuh pengen semuanya, tapi ujung-ujungnya lepas semuanya gitu. Jadi pelan-pelan berproses, yang penting dapat. Allah itu nggak ngelihat hasil guys, tapi Allah ngelihat proses dan niat kita. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pahalanya juga dikasih sungguh-sungguh sama Allah. Tapi kalau kita main-main, ya apa yang kita harapkan dari satu hal yang kita kerjakan dengan tidak serius, gitu ya. Nikmatin prosesnya, pelan-pelan, ya sampai kebiasaan itu menjadi automatically atau menjadi otomatis, dan kamu tidak perlu effort lagi. Dan suatu hal yang dimulai, yang baru dimulai, pasti sulit dan pasti hasilnya nggak baik. Siapapun, Benar. siapapun. Tapi kalau kamu nggak mau memulai, lantas memulai kapan? Kalau kamu terus dibayang-bayangi dengan ketakutan, ini dan itu, lalu kapan mulainya? Waktu terus berjalan, angka usia itu terus bertambah. Sedangkan maut kan mendekat. Kalau kalian terus menunda-nunda, mau sampai kapan? Bangun Benar. konsistensi itu, bangun habits itu dari sekarang. Sebelum habits buruk menghancurkan kamu, sebelum habits yang gak baik itu membuat kamu juga tidak baik. Oke? Benar. Benar. Ya, jadi bulan Ramadan ini niatkan untuk kita memperbaiki diri kita, namun jangan nunggu bulan Ramadan, tapi mulai dari malam hari ini, mulai dari hari esok, kita belajar. Pelan-pelan, yang tadinya pengen mungkin targetnya di bulan Ramadan, em, apa namanya, one day one juice gitu ya, mulailah dari hari ini mungkin mulai dari setengah jus dulu, sampai terbiasa nanti sampai bulan Ramadan, kamu udah lebih ringan dalam mengerjakan apa yang ingin kamu capai. Contohnya gini, kalau kamu belum pernah lari jarak jarak jauh, kamu lari tiba-tiba lari 10 kilometer, berat nggak? Berat, capek banget kan, kamu nggak pernah lari. Tapi kalau kamu udah terbiasa lari 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo, ketika ada perlombaan atau ada agenda harus lari 10 kilo, 10 kilo itu nggak akan lebih berat daripada kamu tidak pernah latihan sama sekali. Sama kamu Benar. pengen one day one juice pada pada bulan Ramadan, tapi kamu tidak pernah baca Al-Quran, maka itu akan berat pas one day one juice di bulan Ramadan. Tapi kalau misalkan kamu sebelum bulan Ramadan udah mungkin setengah jus, mungkin 3 lembar atau mungkin 6 lembar, maka one day one juice di bulan Ramadan itu akan jauh lebih ringan. Gitu guys. Ya, siapkan itu, atur dengan sedemikian rupa, to-do list-nya kamu tulis, targetnya kamu tulis. Target juga harus realistis ya. Bukan gak realistisnya itu tuh dilihat dari bagaimana kapasitas diri kita sendiri, bagaimana lingkungan kita, bagaimana target kita, dan seterusnya. Itu harus realistis supaya tercapai. Kadang kita tuh nggak realistis, tidak melihat berkaca siapa diri kita, sekuat apa kita, tidak lihat lingkungan kita, targetnya tinggi banget. Bukan nggak boleh ya, cuman itu agak kurang realistis sih. Kamu nggak pernah baca Quran, tiba-tiba ingin hatam Quran misalkan 10 kali selama sebulan. Bukan nggak mungkin ya, bisa saja terjadi, cuman agak kurang realistis kalau dari kakak, kurang masuk akal. Benar. Ah, mungkin itu teman-teman semua untuk materi pada malam hari ini. Nanti kakak akan share PowerPoint-nya ke dalam grup, dan kakak akan share juga rekamannya insya Allah. Syukron jazakumullah khairan yang udah mendengarkan. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Mas Bintang. Wih, mantap banget Mas materinya malam ini. Ya, sedikit cerita juga boleh Mas, sedikit Boleh. pengalaman Mas Boleh. ya. Hmm. Eh, Sebelum saya beralih ke color grading itu, saya tuh Hmm. membiasakan untuk sehari itu baca 5 halaman Mas. Kan Oke. ringan kan? Ringan. Nah, namun Ah. sebelum saya beralih ke grading ini, color grading ini saya sebelumnya hobi nge-gym Mas. Tapi memang Ah. kayak kayak karena motivasi, jadi bukan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Hmm. Jadi Hmm. kalau misalnya lihat scrolling, ketemu ada motivasi gym, semangat nge-gym. Hmm. Akhirnya apa? Setelah 1 bulan, 2 bulan, itu Hmm. hilang. Sampai sekarang nggak pernah lagi nge-gym. Jadi memang ternyata motivasi dan suatu usaha yang kita lakukan nggak terus-menerus itu, cuman kita lakukan Hmm. sekali, misal 2 kali dalam seminggu, dalam keadaan semangat, itu nggak akan ngaruh dibandingkan
usaha yang kita lakukan sedikit, sedikit, sedikit secara terus-menerus, itu akan lebih terasa, Mas. Ya Sama kan? kayak, Memang bener-bener. yang kayak gitu guys. Memang kalau misalkan kita satu hal yang sulit ya untuk dilakukan atau mungkin tidak motivasi aja, lihat itu hanya untuk memulai iya, cuman untuk konsistensi berat. Karena motivasi itu nggak senantiasa hadir. Kadang malah kita tuh demotivasi iya. Maka perlu namanya konsisten dan disiplin guys. Nah, satu lagi yang aku lupa untuk menyampaikan, harus di disiplin itu, konsistensi itu penopang utamanya adalah why. Kenapa dan atau tujuan dari kenapa kamu ingin membangun habits itu. Itu biasanya penumpangnya. Contoh kayak Mas Bintang pengen belajar color grading, tekun itu pasti ada why-nya, ada kenapanya. Ya mungkin sekedar hobi bisa saja, atau mungkin ada tujuan yang lain bisa saja. Tapi pasti ada why-nya. Dan semakin kuat why-nya, semakin masuk akal why-nya, maka akan semakin teman-teman itu bisa konsisten dengan kedisiplinan kalian. Tapi kalau Bener-bener. belum jelas why-nya dan masih tanda kutip abu-abu, kenapa aku lakuin ini? Buat apa? Kayak tadi misalkan Bener. nge-gym gitu ya Mas Bintang. Nge-gym buat apa? Ya mungkin karena pengen sehat awalnya ya, karena ngelihat sosial media gitu ada yang nge-gym gitu. Cuman itu Demi, bukan wayang kuat, tapi coba teman-teman tanyakan ke yang pengen, kamu kenapa nge-gym? Pengen diet supaya kurus dengan tekad yang kuat, pasti dia akan lebih konsisten. Kenapa kamu bener. nge-gym? Pengen menjadi bodybuilder ya, badan yang kekar-kekar itu, pasti lebih konsisten. Nah, Hmm. why-nya itu yang harus dipastikan juga ke teman-teman semua, agar konsistennya itu bisa terus berjalan. Gitu Mas Bintang. Hmm. Oke, Tuh. kita kita lanjut ke sesi tanya, tanya jawab, Mas ya? Atau begitu? Hmm, Oke. tanya jawab. Ingin bertanya, silakan kok kirim pertanyaannya di kolom komentar. Ayo yang mau bertanya, Ayo yang mau bertanya. kapan lagi dapat materi bagus kayak gini? Let's go guys. Ayo, ada yang mau bertanya? Atau paham? Ada? Atau bagaimana? Oh, oke. Satu, ada Mm-mm. lagi. Dua. Satu lagi deh Mas Bintang. Biar tiga. Di saya belum Satu muncul, lagi ya Mas, guys. pertanyaan. Bentar, bentar. Enggak, raise hand. Oh ya. Ada yang raise hand dua. Oke, oke, oke. Satu Oke, lagi. satu lagi. Ayo satu lagi yang ingin bertanya. Kalau misalnya malu ini langsung dari kolom komentar. Nah, boleh juga. Oke, sembari nunggu yang lain mungkin boleh ditanya dulu Mas Bintang. Mau tanya apa mbak-mbaknya ini? Kami persilakan untuk Mbak Mbak Jihan dulu. Mbak Jihan Mbak terus Jihan Habibah. dulu. Boleh. Silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau izin bertanya. Hmm. eh, Kadang ya apa ya? Mungkin karena dari efek dari sekarang kerjanya tuh ada shift malam, ada ini. Jadi ibaratnya kayak kebiasaan yang udah lama tuh jadi tertinggal Kak. Apalagi kayak contohnya tahajud nih. Kan di jam itu seumpama kerjanya kan dari maghrib sampai besok paginya kan. Nah, di jam 3 itu kita sebenarnya ada waktu istirahat, tapi kayak badan tuh kada capek banget gitu. Jadi ibaratnya mau niat mau sholat tahajud malah kebablasan pas lagi tidur gitu Kak. Kan kalau tahajud kan harusnya tidur dulu gitu kan Kak. Ya. Nah, itu gimana sih Kak? Terus apalagi kan di sebentar lagi kan Ramadan nih. Hmm. Di jam itu kan biasanya tidur, pastinya kita sahur kan di jam itu. Nah, Hmm. otomatis kan waktu tidurnya nggak ada gitu kan. Paling habis atau mungkin kalau emang mau maksain ya harus apa mau tahajud juga bingung kan karena belum sholat apa belum tidur juga gitu. Nah itu gimana sih coba supaya kita tuh eh, bisa mengaturnya waktunya dan kalau misalnya nih di saat lagi libur gitu. Nah memulai dari awalnya tuh gimana? Kadang kita udah ke distract sama kebiasaan yang dari
kebiasaan biasa kalau habis shift malam atau shift pagi gitu kan. Biasa kalau pagi kebiasaan yang gimana ya? Tidurnya tuh jadi jamnya terbalik gitu Kak. Yang biasanya kita tidurnya malam kan, karena shift malam jadi tidurnya di pagi hari. Jadi dibaca kayak mulai ada kebiasaan itu gitu Kak. Jadi untuk kayak ke sananya tuh kayak memulai sesuatu yang misalnya kita mau belajar nih tentang um, meningkatkan skill apa kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya? Bingung gitu di jam berapa nih harus ininya gitu. Mulainya gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Baik, Syukron syukron. baik. Memang jadi salah satu tantangan untuk ketika kita itu yang kerja di pindah-pindah shift. Ya, itu tantangan sekali. Karena ketika kita udah terbiasa shift malam, terus tiba-tiba di shift pagi, itu adaptasi lagi. Ya, dan seterusnya begitu. Nah, maka apa yang kakak lakukan atau apa yang saran kakak bisa berikan ke teman-teman semua yang seperti ini, always tulis to-do list. Kak, capek. Memang capek, memang males, tapi kita tuh terkadang juga harus keras dengan diri kita sendiri. Kakak pernah di fase kayak gitu ya, maksudnya, kayak aduh males banget nih buat sholat tahajud beberapa hari, 2, 3 hari, 4 hari lewat. Ih, ini kalau dibiarin bahaya. Kita harus sadar. Jadi ketika udah bangun jam 3, udah jangan tidur, langsung sholat. Meski badan capek, meski mata ngantuk, paksakan, dipaksain, gitu. Syukur-syukur kalau Mbak Jihan itu kan kerja shift malam nih misalkan ya, ada temennya, minta bangunkan temennya, gantian misalkan 5 menit atau 10 menit aja tidur, nanti bangunkan, langsung sholat. Ya, atau mungkin Kak nggak ada waktu buat tidur, nggak harus sholat, berarti nggak usah tahajud, qiyamul aja, sholat malam aja. Yang terpenting itu kebiasaan itu terjaga. Yang terpenting itu. Jadi jangan maksain tahajud tapi sholat malam lewat. Benar. Pengen tahajud tapi nggak ada kesempatan tidur, terus itu jadi alasan untuk kita tidak sholat. No, tapi lebih baik kita sholat qiyamul lail, tapi kebiasaan kita terjaga. Karena dalam membentuk kebiasaan itu teman-teman semua, itu yang terpenting adalah repetisinya atau pengulangannya. Benar. Gitu. Ya, itu Mbak Jen. Jadi tulis to-do list-nya kan itu udah tahu ya pasti jadwal kita tuh besok masuk malam atau masuk pagi atau masuk sore gitu ya. Kita udah tahu ya tulis to-do list itu. Dan kita terkadang harus keras dengan diri kita. Kalau kita nggak keras dengan diri kita, maka dunia yang akan keras dengan kita. Gitu guys. Itu Mbak Jen. Tulis to-do list, paksakan, dan kalau misalkan memungkinkan untuk kayak minta tolong ke orang lain untuk membangunkan atau minta tolong orang lain untuk mengingatkan dalam habits kita itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya kita harus mengingatkan diri kita sendiri dan kita harus keras ya tanda kutip ya dengan kebaikan-kebaikan itu karena itu juga demi kebaikan kita bukan demi kebaikan orang lain. Gitu. Itu Bajir. Baik Kak. Oh, berarti kalau misalnya tapi kalau misalnya dalam membangun habits nih, di jam berbeda itu masalah nggak sih Kak? Misalnya kayak, oh biasanya di jam 3:20, jadi lewat jam, mau deket jam 4 kayak gitu. Itu harus dikonsisten di jam yang sama gitu Kak? Baik. Kalau bisa memang lebih bagus di jam yang sama, namun tidak harus gitu loh. Kalau misalkan memang ada kesempatan dan waktunya itu di jam yang lain, why not? Yang terpenting adalah kamu sholat. Gitu. Memang kalau lebih bagus di jam yang sama, rutin gitu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Kenapa kakak bilang lebih bagus? Karena kalau kita biasa di jam yang sama, itu tubuh itu kayak kasih alarm. Misalkan nih teman-teman kalau yang udah biasa bangun sebelum subuh gitu ya, even tidur jam 12, jam 1, ya udah teman-teman akan bangun sebelum subuh itu. Ya toh. Atau pengen sholat atau sholat tahajud sebelum jam 4 misalkan, dan teman-teman tuh pasti akan ada alarm tuh, dan itu akan memudahkan kamu. Tapi kalau misalkan dalam satu satu kali 2 kali ya, itu memang nggak bisa untuk di waktu yang sama ya it's okay. Yang penting kamu melaksanakan itu atau mengerjakan itu. Gitu. Perihal waktu nanti Oh, bisa diperbaiki lagi. Gitu. berarti itu ibaratnya intinya kita tetap tulis di to-do list-nya gitu ya Kak. Terus habis itu intinya di jam berapa di hari itu kita intinya melakukan dulu gitu ya kayak untuk membangun Ya, habits-nya ya. ya, ya, Meskipun emang nanti bakal jamnya berantakan gitu, tapi nanti bakal diatur lagi gitu ya Kak atau iya. gimana? Saya kakak menyarankan tuh tulisnya yang pakai time ini ya, time box. Jadi kayak ada kotak waktu yang memang ada spare waktunya. Jadi misalkan tahajud itu jam 3 sampai jam 4. Nah, jadi di antara jam itu kamu harus tahajud tuh. Gak harus spesifik sih kayak 3:30 kan. Karena kata kamu kan tadi agak kurang
susah yang ngatur waktunya. Jadi lebih kepada spare waktu aja. Jadi rentan waktu jam 3 sampai jam 4 kamu sholat tahajud. Ya udah di antara itu. Karena kadang kayak gitu juga kok. Jadi kalau aduh ini besok nih kayaknya aku agak sulit nih untuk ngatur waktu A B C D nih misalkan. Wah harus bikin konten iklan, harus bikin ini, bikin itu. Ini rumit gitu. Aku nggak tahu ini nanti detailnya itu di jam berapa aja. Nah, pasti kakak atur waktu. Misalnya jam 6 sampai jam 10 ini aku kerjain. Nanti jam 10 sampai jam 12, jam 2 siang ini harus kerjain. Jam 2 siang sampai jam sore siang gini aku kerjain. Gitu. Karena mungkin karena belum ada bayangan di waktu-waktu kapan itu aku harus ngerjain itu gitu loh. Karena masih ada beberapa kemungkinan yang bisa berubah. Nah, biasanya kakak akan ada time bound kayak gitu atau time box ya. Jadi kayak kotak waktu yang memang kita spare untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Gitu Kak Jihan. Baik Kak, paham. Terima Oke. kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Tapi teman-teman semua, kuncinya itu ada pada diri kita ya. Even teman-teman membuat to-do list yang sebagus apapun, kalau diri kita tidak mau untuk bergerak, ya nggak akan terwujud juga gitu ya. Nah, balik lagi untuk memotivasi diri kita, membuat diri kita disiplin, dan agak dikit keras, nggak ada masalah selama memang itu baik buat diri kita. Gitu Mas Jihan, Mas Jihan, Mbak Jihan, dan Mas Bintang. Oke, lanjut ke Mbak Bella. Pada Mbak Bella, monggo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak Kak? Soalnya di sini hujan. Alhamdulillah Tapi terdengar. dengar. Hmm. Baik. Saya ada beberapa pertanyaan, boleh nggak Kak? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama nih Kak. Tadi kan Kakak ngebahas tentang kebiasaan baca buku. Mm-mm. Nah, saya itu punya kebiasaan gini Kak. Kalau baca buku itu atau beli buku sesuatu itu ngelihat dari judulnya dulu. Nah, kalau judulnya itu gampang ditebak kayak gitu ya, itu kayak ada rasa-rasa males buat beli. Tapi kalau misalkan judul bukunya itu unik kayak gitu ya, Hmm. entah ditebak isinya apa, itu menarik buat saya. Nah, yang ingin saya tanya itu kebiasaan kayak gini bagus atau enggak menurut Kakak ya? Kalau dalam hal membaca kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua, kebiasaan itu kan juga dipengaruhi dari lingkungannya Kak. Mana? Yang ingin saya tanyakan itu ada nggak sih kayak berapa menurut Kakak aja seberapa persen lingkungan itu mempengaruhi kebiasaan kita dibanding dibanding secara individu kayak gitu Kak. Dibanding secara kita individu kayak gitu, mana yang lebih kayak besar pengaruh untuk membentuk kebiasaan kita. Itu pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan ketiga. Sorry, yang pertama tadi tentang bacaan kan ya? Judul Iya, tadi kan ya? Oke. Yang kedua tentang lebih baik lingkungan, membentuk habit di lingkungan bersama teman-teman atau sendiri itu kan ya? Secara personal gitu ya? Ya, secara kebiasaan itu lebih besar dipengaruhi sama Lingkungan atau diri sendiri ya? atau ketika sendiri ya betul. Oke. Next. Terus pertanyaan ketiga itu kan kepribadian bukan, maksudnya kebiasaan itu kan sesuatu yang dibentuk yang akan menjadi identitas. Kakak tadi kan menjelaskan gitu kan. Betul. Nah, ada nggak sih Kak kayak setiap orang itu kan punya kepribadian masing-masing kayak gitu. Nah, ada nggak dijelaskan kepribadian yang kayak gimana aja di orang itu yang bisa lebih mudah menyerap atau mengadopsi kebiasaan gitu Kak? Atau semua orang itu, maksudnya semua orang itu bisa cepat atau semua kepribadian itu bisa mengadopsi secara maksudnya secara luas kayak gitu, atau memang ada kepribadian tertentu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu aja dulu Kak. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kebiasaan baca buku kayak tadi ya. Kalau kita ngelihat buku, kayaknya buku ini gak menarik deh, gitu ya. Dan seterusnya. Atau mungkin udah kebaca deh. Ini nanti akan membahas apa dan seterusnya itu. Bagus gak sih Kak punya kebiasaan kayak gitu? Nah, kalau dalam pembentukan habits ya teman-teman, tentu itu nggak bagus. Karena dalam pembentukan habits itu yang penting kamu baca dulu. Dalam pembentukan ya, lagi dalam pembentukan habits.
dalam building atau membangun. Tapi kalau misalkan kamu memang udah terbiasa baca buku dan kamu memang agak kurang tertarik dengan buku-buku yang kayaknya dari judul udah terbaca nih akan bahas apa dan seterusnya. Dan kamu selama memang memiliki buku yang lebih worth it atau lebih menyenangkan untuk kamu baca, kamu membaca itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau dalam membangun habits yang belum kamu pernah bangun sama sekali atau baru pengen mulai baca buku, maka kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu Kak Bella, itu kurang bagus dalam usaha membangun. Tapi kalau dalam usaha menjaga atau mungkin kamu udah biasa baca buku hanya supaya menyesuaikan dengan diri kamu bacaannya, itu nggak ada masalah karena kamu udah terbentuk kebiasaannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan yang paling berpengaruh dalam menentukan habits itu diri kita sendiri atau orang lain. Pertama, dua-duanya sangat-sangat berpengaruh. Cuman kalau ditanya apa yang paling berpengaruh, diri kita. Diri kita. Lingkungan itu hanya menjadi pendukung atau bisa jadi penghalang. Tapi terlaksananya atau tidak, itu ada pada diri kita. Kalau dikatakan apakah kakak tinggal di circle saat ini ya, dengan tempat kerja atau circle yang keseharian kakak adalah circle yang positif? Enggak juga. Kecuali memang circle di ngaji di teman-teman itu ya. Itu beda. Itu kan paling ketemu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau yang ketemu tiap hari, apakah positif semuanya? Enggak. Ya. Bahkan di tempat kerja lebih cenderung karena negatif, but aku yang bisa membawa diri kakak. Kakak harus bisa membawa diri kakak yang harus bisa ngeliderin mereka, kakak yang harus bisa ngarahin mereka. Gitu. Jadi bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu memang bisa membentuk, cuman itu akan lebih berpengaruh ketika kamu memang membentuk diri kamu sendiri. Gitu ya. Dan yang ketiga, tadi pertanyaan tentang apa tadi? Aku lupa yang ketiga deh. Bisa diulangi, Mbak Bella? Sedikit aja clue-nya. Clue-nya aja ya Kak, kepribadian. Ya, ini Kak, pertanyaan saya tadi kan identitas bukan kebiasaan itu akan membentuk Oh, oke. identitas. Oke. Kebiasaan untuk membentuk identitas gitu ya. Apakah semua orang itu sama ya dalam penyerapan ataupun dalam membentuk identitas itu? Karena kan orang ada yang memang cepat menyerap, ada orang yang lambat menyerap atau lambat belajar dan seterusnya. Gitu ya Kak Bella ya, kalau nggak salah ya? Iya, maksudnya ada nggak kepribadian yang kepribadian orang kan beda-beda kayak gitu. Ada nggak Ya. kepribadian tertentu kayak gitu yang cepat mengadopsi kebiasaan? Ya, oke. Baik. Memang ada teman-teman, ada yang namanya fast learner ya, ada juga yang lambat dalam belajar juga ada. Kalau kakak lebih tipe, kalau daripada coach kakak ya atau teman-teman kakak bilang ya aku fast learner ya, jadi mudah banget belajar. Cepat belajar, cepat lupa. Jadi mudah dalam mengadopsi kebiasaan atau dalam mempelajari hal baru kakak cepat banget. Tapi kadang juga cepat lupa gitu ya. Maka perlu untuk diulang-ulang, maka perlu untuk dipelajarin terus, jadikan kebiasaan, jadikan itu satu hal yang apa nanti bisa kita lakukan agar kakak tidak lupa. Nah, ada juga orang yang lambat. Ada. Dan dua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Orang-orang yang fast learner itu biasanya memang cepat dalam belajar, cepat tangkap. Cuman kadang kurang teliti ya, kadang kurang fokus orangnya karena atau mungkin juga mudah bosan. Karena dalam udah belajar ini udah bisa terus bosan nih, nggak mau belajar lagi, akhirnya ganti pelajaran yang lain dan lain sebagainya. Gitu. Ada juga orang yang memang lambat dalam belajar tapi dia benar-benar analisanya tajam. Kayak oh dia memperhatikan banget, dia orangnya sabar, nggak mudah bosan. Ada kayak gitu. Gitu ya. Nah, dalam membentuk identitas ya balik lagi ke orangnya. Ada orang yang memang cepat, ada orang yang memang lambat. Mungkin kalau orangnya cepat, ya dia kan mudah untuk membentuk identitas itu. Tapi kalau orangnya lambat, ya dia akan susah. Perlu waktu yang cukup lama dan repetisi yang lebih lebih banyak lagi untuk membentuk identitas itu. Nah, itu dan itu harus setiap orang harus paham itu gitu loh. Makanya orang tua tuh harus belajar ilmu parenting tuh. Karena ada anak yang fast learner, ada yang cepat belajar, cepat nangkep, ada anak yang enggak. Cuman keduanya sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Kayak kakak nih, fast learner, kakak tuh lebih wah cepat belajar tapi kurang teliti. Kurang teliti guys dan udah bosan. Aduh, kayak ini kayaknya perlu tantangan lagi deh. Aduh, kayak ini aku perlu yang lain gitu-gitu deh pokoknya. Tapi kalau ada yang kakak perhatikan orang-orang yang lambat dalam belajar, tapi mereka bisa lebih fokus, lebih teliti. Ini loh, baik, kalau tuh kurang kayak gini. Oh iya ya, baik ini yang kelewatan. Nah, kayak gitu. Ada yang ngingetin. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau dalam pembentukan habits itu ya sesuai dengan orangnya. Itu ada yang orang yang cepat, ada orang yang lambat.
Tergantung juga dari pemahaman tentang habits itu di orang itu ya. Faktor Y-nya juga berpengaruh dan mudah ingat tapi mudah bosan juga. Iya, dan juga bisa dibentuk dari lingkungannya apa mendukung atau tidak. Jadi bukan hanya faktor fast learner atau tidaknya, tapi juga bagaimana lingkungan juga berpengaruh kok dalam pembentukan habits. Itu Kak Bella. Boleh menanggapi Kak? Atau Boleh, boleh. Masa ya ini menanggapi atau nanya lagi tentang dan pembahasan Kakak tadi. Apa Boleh. tadi? Apa? Bentar, Kak. Oh ya, letakkan buku di tempat yang kita jangkau kayak gitu lah. Nah, itu gimana kalau misalkan gini Kak, kasusnya pernah ngeliat gitu ya. Ada orang yang udah di bukunya itu udah ditaruh juga di dekat tapi nggak mau dibaca kayak gitu. Nggak ada motivasi untuk mengambil ataupun membuka buku itu. Nah, ini yang salah itu apanya menurut Kakak ya? Terus ini juga menjelaskan panjang kali lebar gitu ya. Tentang kebiasaan itu, apakah kebiasaan ini apa ya bahasanya tuh ya? Hanya mengalihkan atau menggantikan kebiasaan atau hanya mengalihkan gitu Pak? Ngerti nggak sih? Ya. Kan kalau kita ingin memperbaiki kebiasaan itu kan pasti kebiasaan baik kan. Nah, kebiasaan baik ini apakah kebiasaan baik yang itu menggantikan kebiasaan buruk atau kebiasaan baik itu hanya mengalihkan ke kebiasaan bentuk lain aja. Jadi nggak sebenarnya itu nggak kebentuk. Paham nggak maksudnya? Jadi gimana ya kayak ditutupi aja tapi nggak sebenarnya itu kebiasaan buruk itu masih ada gitu. Paham nggak maksudnya? Mengalihkan atau menutupi nih, jadi mengalihkan dari kebiasaan buruk kebiasaan baik atau menutupi kebiasaan buruk atau bagaimana? Jadi kayak Aku gini kan, bingung. Menutupi atau mengalihkan? ini bahasanya tuh kayak gini ya. Saya nangkep Mas, saya nangkep. Boleh, boleh, boleh. Gimana coba? Kalau menurut saya gini, kayaknya kalau Pak yang tadi tuh gini, berusaha membentuk habit nih Mas ya. Jadi kan biasanya habit itu habit yang kita bentuk itu hanya untuk mengalihkan sementara kebiasaan yang kita lakukan sehingga nanti suatu saat nanti akan mengulang lagi. Benar nggak, Mbak? Nah, itu ya. Oke. Nah, kayak gitu Oke. atau hanya kayak ya kayak sebenarnya tuh kebiasaan buruk kita tuh nggak hilang kayak gitu nah Kak. Jadi cuma bahasa kasarnya itu cuma ditutupi aja sementara kayak gitu. Paham nggak? Oke. Nah, Baik. Perihal pertanyaan ini, ya yang kedua ini, itu gini teman-teman semua. Ada sesuatu aku. Baik. Kalau misalkan ada amanah dakwah, jangan pernah tolak ya. Kenapa Tats? Bilang gitu ya. Nanti kalau kamu amanah dakwah karena gara-gara sibuk urusan yang lain, bukan urusan dakwah, kamu itu akan disibukkan oleh Allah dengan perkara yang menyibukkan, tapi nggak ada faedahnya. Benar. Tahu nggak? Paham, Itu Pak. gitu. Jadi kayak, oke, aku nolak ini, kamu bisa nggak ngisi di sini dan seterusnya. Oke, Alvan Ustadz, aku misalkan lagi ada acara, aku sibuk. Kamu nolak amanah dakwah, kamu akan digantikan dengan orang lain, terus kamu. Itulah kenapa kakak berusaha sekali untuk tidak pernah menolak amanah dakwah. Karena kalau kita tidak dengan kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan keburukan. Nah, kalau kasusnya atau case-nya itu seperti apa yang tadi, kalau misalnya kasusnya itu cuma hanya untuk menutupi keburukan, itu menurut kakak ya, itu no problem. Selama memang kamu itu tidak
em, tidak melakukan keburukan itu. Even kamu melakukan kebaikan itu hanya untuk selingan, untuk mengalihkan, nggak ada masalah. Kamu tidak melakukan keburukan itu. Dan awalnya segala sesuatu itu seringkali juga karena hanya sekedarnya atau hanya ingin menutupi atau hanya ingin mengalihkan atau hanya sekedar hobi. Gitu ya. Jadi selama kamu tidak melakukan keburukan itu karena kebaikan yang kamu lakukan atau habits kebiasaan yang baik itu, yang nggak ada masalah selama memang itu bisa mengalihkan daripada keburukan kamu. Itu. Kalau kita nggak disibukkan dengan kebaikan, ya kita akan disibukkan dengan keburukan. Dan itu yang jadi pedoman kakak juga ya. Kenapa sibuk dakwah sana sini banyak sekali ya. Supaya sibuk aku tuh bermanfaat bagi akhirat aku gitu. Bukan hanya sibuk tapi nggak ada menghasilkan apa-apa untuk akhirat aku. Yang pertama tadi apa ya, lupa aku. Nggak terlalu menyimak yang pertama. Yang pertama itu orang yang misalkan ditaruh pun buku kayak gitu ya Kak, di Oh, tempat yang menjangkau tapi hmm. nggak mau ngebaca kayak gitu. Apa memang orang itu sulit untuk menerima motivasi atau gimana kayak gitu? Oke. Pertama, itu triggernya udah ada sebenarnya, yaitu buku ya, atau pemicunya atau stimulusnya itu udah ada, itu buku. Itu ini ya tantangannya tadi yang kita bahas juga tentang rasa malas. Ya, malas tuh nggak ada obatnya. Kalau ada obatnya mah semua orang rajin ini. Tapi saya malas tuh nggak ada obat. Nggak ada obat dari dokter gitu maksudnya. Nah, maka ketika berhadapan dengan orang kayak gitu, yang perlu dicari tahu adalah why-nya. Bener nggak sih kamu tuh bener-bener ingin baca buku itu? Apa sih motivasi kamu atau alasan kamu, tujuan kamu baca buku itu apa? Nah, seringkali karena tujuan atau why-nya itu nggak jelas ya kita jadinya males-malesan. Tapi kalau kayak misalkan kakak, kenapa sih kalau kakak misalkan ya harus memaksa dari seorang pendakwah, kakak harus belajar. Kalau nggak belajar, apa yang harus kakak share ke kalian? Apa yang harus bagiin ke kalian gitu? Ya, kita harus belajar gitu guys. Jadi motivasinya tuh kuat. Kalau aku nggak nge-share ke kalian, nggak belajar, nggak dakwah sama kalian, lalu aku bakal dapat pahalanya dari mana? Kalau aku nggak dapat pahala, gimana aku dapat ridho Allah? Kalau nggak dapat ridho Allah, bagaimana aku bisa masuk surga dan seterusnya lah gitu. Jadi jadi uang, faktor uang itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, mempengaruhi keseriusan kamu juga. Kalau kamu membaca buku hanya sekedar untuk membaca buku misalkan, ya wajar sekali kayak gitu. Males, karena nggak ada faktor lainnya. Tapi kalau kamu kenapa baca buku? Aku pengen setiap hari aku tidak mau melewatkan ilmu gitu. Karena kalau aku melewatkan ilmu, berarti aku udah menyia-nyiakan waktu. Kalau aku menyia-nyiakan waktu, ya dan seterusnya itu lah ya. Itu jadi motivasi lah buat gitu. Nah, jadi memang faktor why-nya dan tujuan daripada itu tuh sangat-sangat penting. Bisa jadi kita kalau dilihat ada buku banyak numpuk di lemari cuma jadi pajangan aja ya, kamu belum tahu, belum kuat ya tujuan kamu beli buku atau baca buku. Why-nya maksudnya itu akan memudahkan kamu dalam membaca ataupun membentuk kebiasaan yang lain. Itu Kabel. Gimana Kak Bella? Ya Kak, cukup. Eh, Gimana Mas? Apakah masih lanjutkan pertanyaan atau bagaimana? Karena kayaknya cukup deh, karena udah hampir jam 10 ya. Oke, alhamdulillah ya tadi sudah banyak penyampaian dari Mas Abizar atas Oke, ilmu-ilmunya sama-sama. bermanfaat kepada kita semua. Ya, jadi poin pentingnya mulailah kebiasaan itu dari hal-hal yang kecil. Karena ketika kita membiasakan hal-hal yang besar, itu tidak akan menjadikan suatu kebiasaan. Nah, mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya Bintang, mohon maaf apabila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dulu dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bintang dan teman-teman semua. Selamat beristirahat ya.
Sampai jumpa di lain event. Besok malam jangan lupa di Akademi Pranikah ada event bareng Ustadz Akbar Nazari ya di sana. Teman-teman jangan nggak ikutan karena itu penting banget. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga teman-teman semua. Oke, syukur Mas.